ya'muruna fil masajid. Pentingnya kita kembali memakmurkan masjid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kembali memakmurkan masjid. Di mana-mana Pak Kades, Pak RT, Bapak-bapak, membangun masjid ini sulit, tapi jauh lebih sulit memakmurkannya untuk mengisi berjamaah 5 waktu. Tapi alhamdulillah di Al-Muhajirin kata wanita tadi paling tidaknya 2 saf dapat. Kalau di masjid tempat lain, inyo yang azan, inyo yang qomat, inyo yang imam, inyo boleh makmum. Makmumnya nggak ada apa? Maksudnya malaikat yang makmumnya. Semua malaikat datang ikut makmum, jadi makmum. Termasuk malaikat Israel. Cuma ketika itu tidak mencabut nyawanya saja. Itu di tempat lain. Kalau di Al-Muhajirin alhamdulillah sudah mulai makmum. Di mana ada tabligh, di situ makmur masjid. Saya yakin dan percaya. Karena beliau biasa itu bisa ada 3 hari, 40 hari. Mari kita dukung. Apalagi tempat masjid ini dengar-dengar informasinya markas kan besar. Insya Allah mudah-mudahan makmur masjid kita. Kalau sudah berani makmurkan masjid, insya Allah negeri kita Pak Aceh, insya Allah saya doakan pemekaran. Mudah-mudahan negeri ini menjadi Dumah Allah Sinawi Baldan Thayyibatul Warahmatullahi. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya ya Rasulullah, kalau warga setempat ini meninggalkan masjid. Saya punya teman di Pasaman Barat. Baru beberapa hari yang lalu kami beserta penyuluh serial membuat aksi sosial. Kalau Pak Aceh tidak tahu karena orang PSI kan. Lalu kami kirim ke sana, kami hubungi melalui via. Sudah sampai pusat alhamdulillah. Ini nggak nakut-nakut ini nih Pak. Kenapa di daerah situ sawitnya mantap, kopinya oke, cengkehnya oke, tehnya ada, karetnya mantap, padinya oke, pasangan malam. Tetapi kok masjid pun rata. Ingat Bu, kalau Allah sudah murka, masjid juga rata. Gara-gara nilai sendiri rusak susu sebelahnya, gara-gara satu orang yang berbuat maksiat di kampung, masjid pun habis. Ternyata setelah ditelusuri oleh teman saya sebagai penyuluh di sana, tak ada masjid. Masjidnya godah, gudi, megrong, kalah al-masjid ini. Tengok di internet, di YouTube itu Pak, besar. Tetapi jamaahnya cuma 3 orang. Itu pun yang sudah diintai malaikat Israel. Yang sama jalannya kayak gini. Wow, apa? Begitu. Jangan terjadi itu di sini. Amin Allahumma. Tapi tadi misal azan luar biasa, makmumnya luar biasa. Kalau jodoh itu makmum dan bilanya di sini, saya rasa di sini. Ngajinya maksudnya jangan salah sangka Pak ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada Isra dan Mi'raj itu adalah hikmah sholat. Tadi sudah disebut oleh Abang Bapak Kadus kita. Pentingnya kita menjalankan ibadah sholat. Bu, bapak-bapaknya kalau subuh ada berjamaah di Al-Muhajirin Bu. Alhamdulillah. Kalau yang tidak ada, nih tak kasih doa. Pengen gak ibu suaminya berjamaah subuh di masjid? Ingat kata guru saya, kalau sholat subuhmu utuh, maksudnya utuh itu berjamaah Pak Kadus. Kalau sholat subuhmu utuh, hatimu akan teduh, rezekimu akan tumbuh, keluargamu pasti akan berlabuh. Diawali dari sholat subuh berjamaah. Maka saya sering itu pendalian kesalahan, korokan lugu, kalau lugu potong biasa mereka sholat subuh berjamaah. Nanti kalau ada nanti abang mendapat Haji Joni Virgo mengajak bapak-bapak, terima kasih baru datang pertamina atau waktu sholat tadi, tapi jadilah biarlah terlambat sama daripada sama sekali nggak dikasih ya kan. Sampai di mana tadi? Terima kasih. Sholat subuh. Nanti kalau abang dan bapak Haji Virgo mengajak ibu untuk sholat berjamaah, ada kajian subuh diteruskan dengan bayar, silakan, mantap. Nggak dipungut biaya. Saya katakan mengerti biaya, paling-paling uang minyak segala.
begitu saja. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, pengen suami ibu sholat subuh berjamaah, pengen, ini ada rahasia di mana? Khusus ibu ya, tolong dengarkan bapak-bapak kurang-kurang nggak dengar, nggak kurang-kurang nggak tahu aja. Besok pagi ibu jam 4 bangun, ambil air wudhu. Setelah itu maaf dekatkan mulut ibu ke telinga sebelah kanan bapak, bacakan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya Pak Ustaz? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dibaca sampai 3 kali. Kalau 3 kali enggak juga bangun, ganti doanya. Apa doanya Pak Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis. Apa? Buat doa mati. Bangun itu nanti. Tapi kalau untuk membangunkan ibu-ibu, Pak Kadus, Pak RW, mudah. Nggak pakai doa-doa, nggak perlu pakai wudhu. Apa? Dekatkan saja mulut kita ke sebelah kiri ibu itu. Dek, izinkan aku kawin lagi ya. Selesai. Apa udah? Bapak Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan wahyu ibadah puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, umroh dan haji, Allah turunkan terlebih dahulu kepada Jibril alaihissalam sebagai malaikat penyampai wahyu, baru disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Allah mau menurunkan wahyu ibadah sholat, Allah langsung menjemput Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Langsung Allah menjemputnya. Langsung Rasulullah menerima wahyu ibadah sholat yang awalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Bu, ada sholat di rumah? Alhamdulillah. Ustaz, kami sholat, tapi itulah sholat subuh kami sudah kesiangan. Sholat zuhur kami masih di pekerjaan. Sholat asar kami masih di perjalanan. Sholat maghrib kami sudah kecapean. Sholat isya kami sudah itu kalau bahasa orang Duren Sebatang, Pak. Kalau bahasa kampung kami kan ibu kota, beda. Sholat subuhnya habis waktunya karena maraton. Sholat zuhurnya karena masih make up di salon. Sholat asar habis waktunya karena main badminton. Sholat maghrib masih asik nonton sinetron. Sholat isya masih asik main handphone. Besok pagi dalam kubur kena semek. Perasaan diri. Memang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus sholat? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-Ulumuddin, alasannya sangat mendasar, ada 2. Yang pertama, mengapa kita orang Islam ini harus sholat? Jangan seperti di kampung saya, nama Syaitonir Rajim, panggilan Syait, alamat tinggal Jahanam, agama Islam, tapi nggak pernah sholat. Itu namanya Islam. KTP kata Pak Kades, tanpa kadus. Nah, lahir diazankan, diiqamatkan secara Islam, disunahkan, diritankan sunnah Rasulullah secara Islam, dinikahkan secara Islam, dimatikan, dikabarkan, disolatkan, dikuburkan secara Islam. Selama hidup tidak pernah semuanya. Ada nggak orang kayak gitu di kampung kita? Mana orangnya Pak? Enggak datang dia, enggak datang. Kalau yang datang ini pasti sholat, insya Allah. Amin Allahumma. Mengapa kita harus membayar yang termudah? Ini alasannya. Yang pertama adalah as-sholatu sutul khatiyah. Sholat itu bisa menjadi penghapus dosa manusia yang telah lalu. Bu, masih berada di dunia yang sama kita, Bu? Bapak masih berada di dunia yang sama? Lanjut. Masalahnya itu tidak ada jindar rumah. Jindar tahu Pak? Ngaji karo sandal. Kok saya suwe jindar ngaji karo lah kayak kudu ngikutin aja kita. Nah, as-sholatu sutul khatiyah. Sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ibu-ibu punya dosa enggak? Bapak-bapak punya dosa enggak?
Tidak banyak itu ya Ustaz. Tidak banyaknya kata orang dulu katanya. Tidak banyak juga. Tidak banyaknya. Dosa mulut nih, terutama ibu-ibu di kampung saya. Kalau dia ada hari tanpa ngerumpi, hobi kali di kampung saya. Di sini ibu-ibunya enggak. Maksudnya enggak jauh beda, Pak. Mungkin lebih parah di sini mungkin. Dosa. Telinga salah dengar, mata salah lihat, nengok suami orang, lupa suami di rumah. Begitu juga kami laki-laki nengok istri orang, lupa istri di rumah. Nengok anak gadis orang, lupa anak gadis di. Tanya enggak saya aja kan? Maksudnya enggak begitu nampak kalau saya kan Pak? Ini dosa. Belum salah tangan salah mengawai, jari salah menunjuk, kaki salah melangkah, hati salah menduga. Kapan Allah ampuni dosa kita ya Bunda? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sampai di sini cerita kita potong dulu. 3 malam yang lalu saya berada di Siak. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, di Mosoji kami begini alam banyak aliran nampaknya. Ada yang takbiratul ihram itu contoh biasa orang model Pak Ustaz. Ada yang model ada yang model baik dong. Ada yang kayak gini. Ketika kami umrah di Mekah kemarin orang hitam itu ada yang kayak gini. Mana yang benar Pak Ustaz? Saya sampaikan secara dalil syariah. Begini ini Imam Syafi'i, Imam Hambali, Salafi, Imam Hanafi, Imam Maliki juga seperti ini. Mau begini Bunda Ayanda, mau begini, semuanya benar. Cuma kita biasanya begini saja. Yang tidak benar itu begini. Allah. Nah ini yang tidak benar, tidak ada dalilnya. Allah bagi malam keren, Allah bagi lawan. Ketika kita takbiratul ihram itu aja benar. Allah. Dosa kecil kita di pundak kiri. Begitu rukuk dengan tumakninah, Allahu Akbar. Apa dibaca? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika itu ayatnya Allah subtul, Allah turunkan, Allah gugurkan, Allah hapuskan dosa kita semua. Begitu kita sujud, apa itu sujud Pak Ustaz? Tersungguhnya seorang hamba menghadap kiblat dengan disaksikan 5 anggota tubuhnya, 1 keningnya, 2 hidungnya, 3 telapak tangannya, 4 lututnya, dan kelima adalah jari jemari kakinya. Ketika itu kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, baik besar maupun kecil, sengaja tidak sengaja Allah gugurkan. Andai kata kita berbuat dosa antara subuh sampai zuhur, Allah ampuni ketika kita sholat di waktu zuhur. Ketika kita berbuat dosa antara zuhur dan asar, Allah ampuni ketika kita sholat di waktu asar. Begitu juga antara asar dan maghrib di waktu maghrib. Begitu juga antara maghrib dan isya di waktu isya. Antara isya tadi sampai subuh besok pagi. Kalau kita punya dosa, Allah ampuni di waktu subuh. Permasalahannya, iya nak awak sholat, nah enggak? Iya kalau awak sholat Pak Kadus. Kalau enggak, bila Allah akan mengampuni kita. Kapan Allah mengampuni kita? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenal iblis Pak? Di mana kenalannya? Di Facebook, di Instagram, di Telegram, di Kilogram. Iblis Bu, aku ngomong iblis, ibu jangan memang aku mana? Gak enak, ini Ustaz siapa tadi malam? Ustaz iblis, Ustaz iblis SPD. Iblis itu ayah bunda dulu adalah hamba Allah ta'ala, hamba Allah yang paling taat beribadah kepada Allah. Suruh sujud saja iblis itu, suruh ruku saja, suruh
diajarkan oleh Allah, tak pernah ia membantah. Lalu Allah letakkan dia di dalam surga. Permasalahan timbul ayahanda bunda. Ketika Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat, apa kata Allah? Hai para malaikatku, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud dalam arti kata kalian memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, bukan menyembah kepada Nabi Adam. Datang Jibril bersama kawan-kawannya semuanya, malaikat yang diciptakan Allah, sujud kepada Nabi Adam. Tetapi begitu giliran iblis rahmatullah, iblis, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, kata Allah. Apa kata iblis? Pas mirip ya Pak ya. Saya inyong, saya sujud kepada Nabi Adam Tuhan. Nih. Orang-orang kata orang luluk mana? Kato, damur. Kenapa Bapak nggak mau? Malaikat aja mau. Apa kata iblis? Gimana saya mau Tuhan? Aku udah ribuan tahun kau ciptakan. Aku sebagai hamba pertama mencipta. Kenapa kau suruh taat? Aku kau ciptakan daripada api yang membara, sedangkan ada kau ciptakan daripada tanah liat yang hina. Baru kemarin kau ciptakan. Aku pula suruh sujud kepadanya. Enggak. Timbul kesombongan iblis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara ini mah, gara-gara nilai setitik rusak sujud lama 8.000 tahun beribadah kepada Allah, gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis yang sudah tempatnya di dalam sarungku, di dalam surga, Allah campakkan ke dunia dia. Apalagi kita manusia yang tidak mau sujud kepada Allah, di mana topik awak surga. Maka kesombongan orang yang paling sombong, kesombongan yang terbesar di muka bumi itu, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak mau sujud kepada Allah, orang yang tidak mau sholat. Kalau iblis kesombongannya hanya tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia keluarkan daripada surga dan untuk selama-lamanya pasti di dalam neraka jahanam sampai anak cucu keturunannya. Apalagi kita yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah tempat kita? Oleh karena itu, manusia yang paling sombong adalah manusia yang tidak mau sholat. Ini yang kedua, alasan mengapa manusia itu harus sholat. As-sholatu musyahidun linnas. Sholat itu bisa menjadi penolong diri manusia. Satu, di alam dunia. Dua, di alam barzah. Tiga, di alam akhirat. Pak Aceh, Pak Darwis, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang hidup di mana nih Pak? Di alam dunia. Di alam dunia itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling lama umur umatmu itu antara 60 dan 70, dan sedikit sekali yang melampauinya. Antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang 70, bahkan seketik yang melampaui daripada 70. Sudah ada dapat bonusnya. Betul kata Pak. Sedikit ini kata Rasulullah. Bapak sudah berapa usianya? Maaf Pak, Bapak sudah berapa umurnya? Ya, 64. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah itu meninggal dunia 63 Pak. Berarti sudah, terima kasih Pak, sudah jujur. Pak D, Pak Panitia, sudah berapa umurnya Pak D? Mosok 43 Pak D? Agak mungkin. Apa aja udah 49 nih lah kayaknya dari semuanya dia. Ingat Bu, ingat, yang 60 berarti 3 tahun lagi. Yang 62 tahun 11 bulan 28 hari tinggal sedino sewengi meneh. Hati-hati, aku udah 49,5 loh Pak D. Gak mungkin Pak D yang datang itu 43, gak mungkin aku sih. Aku yakin masih paling-paling 17 umurnya ada. Nih, paling-paling 60 sampai 70. Ujian kita apa di dunia
dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Aceh. Maaf Pak Aceh, nggak diundang lagi kayaknya besok ini kayaknya kalau kayak gini. Pak Aceh ini urip kok ngomong mati ya. Semuanya akan Pak D belum, umurnya 17 belum. Semuanya akan mati. Ini Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Ada 9 proposal yang ada. Ada 9 permintaan kita kepada Allah ketika kita duduk di antara dua sujud. Minta diampuni dosa kita, minta dikasihi Allah, minta dinaikkan derajat kita, sing larang dadi sugih, sing sakit tadi sehat, minta dicukupkan kekurangannya, minta diberi rezeki, minta diberi hidayah, minta diberi kesehatan, minta diberi ampunan. Ada 9 lengkap semuanya ada di dalam sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Itu baru di dunia Pak. Maka ketika saya kemarin Pak Aceh membuat skripsi, satu survei saya membuktikan kegagalan manusia di dunia ini bukan karena pangkatnya, bukan karena gelarnya, bukan karena kurang modal hartanya, tidak, tetapi ditentukan satu, dia tidak mau sholat, dan yang kedua adalah dia tidak mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya kalau memberikan siraman rohani terus lewat siraman jasmani, hilang konsep saya. Angkat konsep lagi, lanjut Pak. Lanjut, alhamdulillah. Apalagi dikasih tisu lagi kayak ini, kayak macam pengantin baru jadinya saya. Lanjut ya Pak ya, yang bagi seneng, ya ibu pura-pura begini aja lah, masukkan ke dalam tas. Ada, itu namanya kalau orang kampung bilang Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk lanjut. Yang kedua adalah ujian di dalam alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Di dalam kubur. Alam barzakh itu ayat dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendengar apa yang kita katakan, tetapi kita tidak bisa mendengar apa yang mereka rasakan. Alam barzakh. Yang mati itu adalah perpisahannya ruh dengan jasadnya. Yang kita mandikan, yang kita kafanikan, yang kita sholat, yang kita kuburkan, itu adalah jasadnya. Namun rohnya hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada talqin Pak Kadus. Kalau ada orang mati ditalqinkan Pak Ustaz Aceh. Ditalqinkan, dibacakan doa di atas kubur. Ada ya? Nah begini. Kalau di kampung kami seperti ini Pak Kadus. Wahai fulan bin fulan, tidak lama lagi setelah 7 langkah meninggalkan engkau, akan datang 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, yang akan menanyai dirimu tentang 6 pertanyaan. Yang pertama, apabila mereka bertanya siapa Tuhanmu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawab, Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka bertanya man nabiyuka, siapa nabimu, jawab dengan tegas, jangan ragu dan bimbang, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertanya kepadamu madinuka, apa agamamu, jawab dengan tegas, agamaku adalah Islam. Ketika mereka bertanya ma kitabuka, apa kitabmu, jawab dengan tegas, Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka bertanya ma kiblatuka, mana kiblatmu, Ka'batullah. Terakhir, ma amaluka, apa amal yang engkau bawa. Ketika itu nanti ada bunda di dalam surah Yasin ayat 65 menjelaskan al-yawma natimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu nanti ayah bunda, tangan kaki diikat, mulut, hidung, telinga disubat rapat-rapat. Tidak ada lagi yang bisa berbuat kecuali amal kebaikan yang pernah ia perbuat selama hidup di dunia. Dan ingat ya bunda, sholat adalah penentu
dipuasakan, tidak wajib dizakatkan, tidak wajib dipuasakan, tapi wajib disolatkan. Bapak Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Qur'an Nasib itu dijelaskan, apabila manusia selama hidupnya mau sholat, lebih-lebih sholat berjamaah, yang bersaksi, yang akan mengecek, yang akan ngomong itu bukan mulut kita, bukan tangan kita, bukan kaki kita, tetapi amalan kita. Datanglah sholat kita. Ya malaikatullah mukarram nakir, ana sholatu nafalan fi fulan minad dunya. Wahai mukarram nakir, jangan kau azab dia. Siapa kau? Kata mukarram nakir, aku adalah sholatnya bulan bin bulan yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Maka kata mukarram nakir, kalau seperti itu sholat, temani dia, terangkanlah kuburnya, lapangkanlah kuburnya sampai hari kiamat tiba. Kata orang Jawa, padang dalane jembar kubure, padang dalane jembar kubure, yang sempit menjadi lapang, yang gelap bisa menjadi terang kalau ada sholat. Maka pesan kubur itu, wahai manusia, aku adalah tempat yang paling sempit di antara paling sempit, maka lapangkanlah aku dengan sholat. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara paling gelap, maka lapangkanlah aku juga dengan sholat. Ingat benar, kalau ada sholat, kita besok di dalam alam kubur itu 7 hasta, 1 hasta 1 meter 20. Bapak Ibu percaya gak ini? Percaya gak ini? Kalau nggak percaya matilah dulu, matilah dulu. Jangan sholat, rasakan di sana. Kalau sholat itu asal, itu Pak, itu namanya alam gaib. Wa yu'minuna bil gaib, wajib kita percaya Pak. Alam gaib itu wajib percaya. Kalau nggak percaya matilah di sini Bapak, matilah di sini Ibu. Belum siap kan? Persiapannya adalah bekal kita adalah sholat. Itu gunanya kita Isra dan Mi'raj itu. Bapak Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sholat lapang kubur kita, maka dikisahkan di dalam kitab yang Ulumuddin itu, kalau orang sholat dia lapang Pak, duduk, makan minum sama seperti kita, rohnya hidup kembali, walaupun jasanya sudah habis, walaupun nanti habis bulannya, tinggal tulang ekornya yang dilahirkan, tetapi dia hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ahli Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tidak sholat, ngeri, gak bisa menjawab. Siapa yang menjawab? Datanglah segumpalan asap itu yang bersaksi, siapa kau? Kata malaikat mengatakan, aku adalah perbuatan dosa dan maksiatnya fulan bin fulan. Lalu kata malaikat nanti, hajar dia, riba sudena, itu bapak sudena, riba sudena, ilas-ilas dari ilas-ilas. Begitu dia di dalam kubur, maka ada sebuah, bagaimana syair itu Pak Di? Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa di dalam kuburnya, hancur lebur tulangnya serta hangus badannya karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Ini lagu-lagu yang harus diviralkan, enggak kayak gini. Ini harus diviralkan, lagu-lagunya kayak gini yang mengingatkan kita tentang kematian. Maka selalu di TPA saya asal kabur itu, saya mengajak kepada ratusan santri saya, asal kandis, asal kelubur, ketika asam siriang-riang menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak sembahyang, menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak sembahyang. Kau duduk benar di atas daun, retak sebatang merah buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau tak sembahyang apa gunanya? Ini Bu, sambil ngajak anak di rumah cucu, sebatang kayu
sahabai manusia itu lagunya. Inilah dua hal pokok pentingnya kita sholat. Sholat bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ingat Bunda, kajian kita hari ini nggak bawa pokok boleh orang pokok. Yang penting satu aja. Iblis hamba Allah yang taat beribadah 8.000 tahun bisa keluar dari surga gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apalagi kita yang tidak mau sujud kepada Allah. Di mana tempat kita nanti? Sudah barang tentu pasti bersama dengan ngomong iblis. Jangan lewat kemari, bukan enak. Iblis. Ibu, yang pertama tadi apa Bu? Entahlah. Yang kedua apa Pak? Lali senang tidur. Yang pertama pentingnya kita memakmurkan masjid. Yang kedua adalah pentingnya kita menjalankan ibadah sholat. Jadi nanti kalau datang ustaz-ustaz kita datang ke rumah mentaskil kita, yuk nah sholat kita berjamaah. Jangan sampai dijawab, ada mau mati kuburi dewi-dewi ya. Kan itu kata orang Jawa ya. Kata orang lain, apa pun sholat itu boleh. Ini bawa kan sendiri kamu ke pasal ini dong. Di kampung saya, di sini nggak ada, maksudnya nggak ada bedanya gitu. Yang parah di sini, yang bermata Allah bersyukurnya ada tabligh kita yang mengajak menghidupkan makmur kita. Bersyukur kita Pak, ya ada makmur masjid kita dan kedua ada mengajak kita sholat. Yang terakhir, yang ketiga, apa Bu? Yang ketiga Bu? Sudah yang ketiga apa tadi Bu? Oh belum, sholat